Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para dewan manajer, direktur, direksi dan seluruh staf karyawan PT Surveyor Indonesia. Semoga ya Rabb kita sama-sama di siang hari di bulan Ramadan ya Rabb dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Alhamdulillah, tadi dari kemarin disampaikan acaranya 1 jam. Oh, Masya Allah, lumayan bagus. Ternyata ternyata dipotong dari sejak azan zuhur ini. Azan, salat, azan dua boleh ya? Alhamdulillah, berarti 1 jam boleh ya? Masya Allah. Luar biasa. Ini sudah masuk 10 malam terakhir. Ini jujur saja saya nggak suka isi di 10 malam terakhir ini. Biasa 10 malam terakhir biasanya alhamdulillah setiap tahun umrah, i'tikaf di sana. Itu sejak dulu alhamdulillah kita di Madinah suka 10 i'tikaf di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Sejak kami di Indonesia, setiap tahun sebelum 10 malam terakhir kita berangkat umrah bawa jemaah i'tikaf di sana. Tapi alhamdulillah qadarullah tahun ini agak ribut sedikit umrah di sana, ramai luar biasa. Akhirnya nggak jadi, kita udah memang nggak jadi. Nggak jadi artinya mau i'tikaf di sini. Tapi karena kemarin itu di Makassar dari sahabat kami Pak Helmi, general manajer Surveyor Makassar, minta tolong isi tanggal 13. Minta tolong bukan melalui asisten, bukan WA, langsung face to face ini. Syekh, boleh kalau nggak jadi umrah, berarti bisa isi 13 ini. Saya bilang, ya saya coba, ya tolong, kenapa nggak mau isi? Insya Allah. Akhirnya udah, Bismillah malam isi. Kenapa? Karena 10 malam terakhir itu. 10 malam terakhir itu kita berusaha ya maksimalkan ibadah di 10 malam terakhir. Itu saja. Berarti karena kalau bukan 10 malam terakhir saya siap ada. Kalau 10 malam terakhir agak berat. Nah, itu saja. Itu makna keutamaan 10 malam terakhir. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Cukup ya. Ini jujur saja berat. Kalau saya sampaikan ke jamaah mengenai keutamaan 10 malam terakhir itu agak berat. Kenapa? Karena sebelum malam terakhir itu seharusnya kita fokus ibadah. Full 10 malam terakhir. Artinya tidak ada kesibukan apapun, termasuk kerja. Karena itu kalau saya sampaikan mengenai keutamaan 10 malam terakhir, berarti di akhir acara saya minta tolong dari direktur kasih libur. Pengennya begitu. Karena itu insya Allah singkat saja saya sampaikan beberapa poin bagi kita semua supaya insya Allah walaupun dalam kesibukan, dalam kerja bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya selalu berpikir, alhamdulillah anugerah Allah kepada saya sejak dulu saya biasa, walaupun di Madinah dan di tempat lain biasa saya bekerja, berbisnis juga di Madinah. Tapi alhamdulillah peluang ya kesempatan bagi saya di Ramadan bisa off, bisa di 10 malam terakhir. Tapi saya berpikir kalau setiap orang di bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir, dia tinggalkan kerja, tinggalkan bisnis, tinggalkan
semua di masjid fokus ibadah. Terus siapa yang mengurus ekonomi umat? Betul nggak? Tuh. Kalau kita butuh makan, betul nggak? Kira-kira siapa yang masak itu kalau semuanya di masjid? Siapa yang mengantar? Siapa yang misal jual baju-baju buat hari raya supaya kita beli? Siapa di kantor sopir Indonesia banyak ini usaha nih ya ekonomi umat? Siapa yang mengatur kalau kita semuanya di masjid? Nah, berarti masing-masing punya tugas. Karena itu saya pesan untuk seluruh teman saudara yang punya tugas khususnya di bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir, usahakan perbaiki niat lillahi ta'ala walaupun dalam urusan dunia, tapi perbaiki niat ini ya Rabb, semoga amalan saya, kerjaan saya bermanfaat untuk umat. Itu menjadi pahala, menjadi kebaikan. Karena innamal a'malu binniyat. Kalau cuman hanya misal kerjaan saya, usaha saya hanya mendapat penghasilan, gaji saja, itu yang tepat. Tapi ada niat, kerjanya sama, tapi ada niat. Mudah-mudahan tugas saya memberi manfaat untuk umat, insya Allah menjadi pahala. Karena itu kan dalam kesibukan saya sampaikan beberapa poin saja supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya yakin semua tahu keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, sering kita dengar ayat khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Banyak yang berkata setara seperti ibadah 1000 bulan. Salah. Itu bukan seperti atau setara ibadah 1000 bulan. Bukan. Karena kata Allah dalam Al-Quran khairun. Khairun itu artinya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Jumlah angka 1000 bulan itu supaya kita mengerti. Kalau Allah menjelaskan bahwa ibadah itu besar, sebesar apa ya? Nah, supaya kita paham, mengerti, supaya kita bisa membayangkan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan khairun, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Oh, berarti lebih daripada 83 tahun ibadah satu malam saja. Bukan seperti ibadah orang yang umurnya 80 tahun, bukan. Karena kalau di antara kita umurnya 40, 50, 60, bukan umurnya full ibadah. Coba kalau kita hitung ibadah kita dalam satu hari berapa jam? Dari 24 jam berapa jam ibadah? Ya. Baca Quran satu juz, tadi tanya enggak ada yang tertentu. Saya yakin banyak yang mau sebutin itu, enggak usah sebutin. Saya yakin ada yang 10 juz ada insyaallah. Ya, kalau hitung jam ibadahnya enggak sampai 1 atau 2 jam. Salat berjemaah, orang yang hebat di antara kita, rajin salat, ibadah sunnah, qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail, baca Quran, rajin rutin setiap hari. Coba hitung berapa jam? Enggak sampai 2 sampai 3 jam dari 24 jam. Berarti dalam 1 tahun berapa jam? Umurnya 80 tahun, enggak sampai 1 atau 2 tahun. Berarti bukan ibadah seperti orang yang umurnya 83 tahun, tetapi lebih baik dari ibadah full seumur 83 tahun. Lebih baik. Berarti enggak bisa. Itu lebih baik kata ulama. Artinya berapa ya? Lebih dari 1000 bulan artinya berapa? 100 bulan? Enggak tahu. Bisa lebih. Aksar, lebih tinggi. Luar biasa. Karena itu beruntung orang yang bertemu malam Lailatul Qadar. Kalau dari manajemen, dari direktur PT Surveyor ini menawarkan kepada jemaah, kan setiap hari jam kerja berapa? Kurang lebih 8 jam, betul? Kalau ada tawaran 1 minggu ini minta kerja keras sedikit, ada kebutuhan kerja, tapi bukan 8 jam, 16 jam. Tapi setelah 1 minggu 16 jam bekerja, setelah itu dikasih overtime. Overtime apa itu? Lembur ya atau? Kasih 1 tahun libur. Bukan 1 minggu, 1 tahun udah setelah kerja keras
Bukan 24 jam, 16 jam. Setelah itu silakan istirahat 1 tahun. Kira-kira mau enggak? 1 tahun tetap gajinya setiap bulan. Iya, tetap. Mau enggak kira-kira? 16 jam mau? Kalau 24 jam nginap di sini mau enggak? Ya pasti mau. Kan cuma seminggu saja. Setelah itu udah istirahat. Itu makna 10 malam terakhir. Kalau kita siap menghidupkan malam 10 malam terakhir Ramadan, kalau kita beruntung di 10 malam terakhir Ramadan, artinya udah selamat, alhamdulillah, aman. Salah satunya segala dosa, kesalahan kita sepanjang umur, bukan setahun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena 1 malam. Bayangkan. Tambah besar dosa kita, besar kecil. Dari dulu hanya qiyamul lail, bertemu malam Lailatul Qadar udah beruntung. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat qiyamul lail di malam Lailatul Qadri imanan karena Allah, yakin dengan keutamaan malam Lailatul Qadar, wahtisaban, mengharapkan pahala, mengharapkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, ghufira lahu, diampuni oleh Allah segala dosanya. Luar biasa, beruntunglah. Terus yang kedua, salah satu anugerah Allah di bulan Ramadan ini, setiap malam kalau kita dapat itu saja, wallahi kita menang. Keuntungan kita besar. Setiap malam di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Setiap malam, dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Bukan semua, tapi ada pilihan Allah. Ada di antara kita yang terpilih oleh Allah, bebas dari api neraka. Tahu artinya bebas? Artinya bebas, selamat, aman. Artinya nama kita udah dihapuskan dari data-data penghuni neraka. Aman. Karena walaupun seorang itu mukmin bertaat, nanti tergantung timbangan dosa dan kebaikan. Kalau dosanya masih banyak, mampir ke neraka sebentar. Nauzubillah. Kalau sebentar itu berat juga. Tapi kalau bebas, artinya udah bebas. Artinya udah merdeka dari api neraka, selamat. Saya kasih kisah apa artinya bebas supaya kita bayangkan apa artinya bebas. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah ratusan tahun yang lalu itu ada hamba sahaya. Tahu hamba sahaya yang bisa jual beli. Kita miliki orang, bukan hanya yang membantu tetapi kita milikinya. Karena itu ada dalam agama salah satu amalan terbaik itu ketika antum mempunyai hamba sahaya, membebaskan dia merdeka lillahi ta'ala. A'taqtuka, namanya itqu raqabah. Itqu raqabah artinya yang antum miliki ini bebaskan dia merdeka, udah jadi hur. Beliau jadi hur, bukan hamba sahaya tetapi hur. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hur, ada orang hur, ada hamba sahaya. Ada seorang di antara sahabat suka bercanda dia, namanya Nuaiman, suka bercanda bersama sahabat, bersama saudaranya. Ya, beliau salah satu hari bertemu masuk pasar itu, pasar jual beli hamba itu. Beliau menawarkan kepada orang, mau nggak saya punya hamba sahaya yang luar biasa, hebat, cerdas, kerjanya keras, mau nggak? Dengan harga yang murah, nggak mahal. Oh ya mau, tapi yang saya mau jual ini punya satu aib saja. Satu aib, terus terang saya jelaskan. Satu aib. Apa aibnya? Kalau saya jual, antum sudah sepakat,
ketika antum membawa pulang, pasti beliau mengucapkan, bukan saya, ana hur, ana merdeka, saya bebas, bukan hamba saya. Selalu dia ngomong begitu, kurang tahu kenapa sih. Pasti kalau antum sudah sepakat mau bawa pulang ini, pasti dia bilang, bukan, saya hur, ana hur, saya bukan hamba saya, salah, kayaknya salah Pak. Oh begitu saja, itu saja Ibn suka ngomong begitu dia. Udah berapa jual langsung dia bilang, mana orangnya? Ya itu ditunjukkan seorang sahabat yang hur, merdeka, bukan hamba saya. Orang itu dari luar, gak tahu dia. Langsung beliau kan, assalamualaikum, salam. Ada apa Pak? Alhamdulillah saya sudah beli. Sudah beli? Maksudnya? Iya, hamba saya sudah beli. Bukan saya hur, saya merdeka. Udah tahu lah Pak. Udah dicerita tadi kan. Oh ya, sampai ribut di pasar itu, sampai ribut. Datang Rasulullah SAW. Ada apa ini? Ya Rasul katanya mau beli saya ini. Saya hur. Kata Rasul, pasti ada Nuaiman di sini. Langsung kalau gitu ini bercanda. Akhirnya balikin dia. Ini nggak bisa beli, nggak bisa jual. Kenapa? Karena orang itu hur. Artinya kalau hur, merdeka, tidak boleh jual beli. Kalau ada seorang hamba sahaya, terus lalu pemiliknya dia membebaskan dia, artinya tidak boleh balik lagi jadi hamba sahaya karena dia sudah bebas. Maksudnya kalau di malam Ramadan ini kita terpilih oleh Allah bebas dari api neraka, artinya tidak mungkin masuk lagi ke api neraka. Artinya udah bebas, udah aman, selamat, karena mendapatkan anugerah Allah di malam-malam Ramadan ini. Karena itu para salihin salihat dulu, mereka semangat beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi di 10 malam terakhir. Untuk apa? Untuk mengharapkan ini anugerah yang besar ini. Bayangkan, berarti udah aman, selamat. Setelah Ramadan biasa-biasa saja, tapi udah dicatat orang itu ahli surga, selamat dari api neraka. Apa yang kita lakukan udah aman, selamat. Jangan khawatir, udah selesai. Keuntungan besar. Karena itu saudara masih ada kesempatan ini. Yang masih di awal Ramadan biasa-biasa, usahakan di 10 malam terakhir, usahakan menjadi lebih baik lagi. Usahakan menjadi lebih baik lagi. Ibadah, salat, qiyamul lail, baca Al-Quran, apa saja, infak, sedekah, setiap hari, setiap malam, usahakan maksimalkan ibadah di 10 malam terakhir. Semoga ya Rabb tidak selesai, bulan Ramadan tidak berakhir kecuali kita sama-sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita ya Rabb sama-sama dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Saya masuk ke poin-poin inti supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Belum bisa i'tikaf. Kan i'tikaf itu saya yakin banyak yang tadi i'tikaf. Tapi karena belum mengerti makna i'tikaf. I'tikaf itu ada satu, 10 malam terakhir full. Sejak malam 21 sebelum maghrib masuk masjid, enggak keluar dari masjid sampai malam hari raya Idul Fitri. Ketika diumumkan besok Idul Fitri, ya Isya misal sudah diumumkan, boleh baru keluar dari masjid, ya persiapan nginap di rumah supaya besok datang. Itu 10 malam full i'tikaf. Itu i'tikaf Rasulullah SAW. Itu i'tikaf para sahabat, para salihin yang biasa di 10 malam terakhir. Belum bisa i'tikaf 10 malam terakhir. Ada i'tikaf semalam, 1 malam saja. 1 malam, i'tikaf 1 malam. Masuk salat maghrib, keluar dari masjid sampai subuh atau waktu terbit matahari. 1 malam saja. Belum bisa 1 malam, boleh berjam, 2 jam, 3 jam. Masuk pas qiyamul lail, pas salat isya, 2 jam, 3 jam di masjid. Setelah selesai baca Quran, salat, pulang ke rumah, termasuk i'tikaf, walaupun sebentar. Karena itu saya pesan kepada jamaah yang hadir di masjid, salat isya, salat tarawih maupun qiyamul lail, niatnya menetap di masjid 1 jam, 2 jam, ucapkan niat i'tikaf. Masuk masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Itu saja.
saya niat i'tikaf di masjid ini. Udah berapa jam terserah sampai selesai pulang. Sudah i'tikaf belum tadi malam? Udah. Sudah kan? Udah. Ayo bagi-bagi coach. Habis. Terus ini i'tikaf berarti walaupun 1 jam 2 jam bisa. Di malam sebelum malam terakhir ingin dapat malam Lailatul Qadar, amalkan 3 amalan ini. Salat Isya berjamaah. Usahakan salat Isya berjamaah. Salat subuh berjamaah. Salat qiyamul lail berjamaah. Itu saja. Yakin biiznillah ta'ala 100% mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat Isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia salat separuh malam. Yang kedua, salat subuh berjamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullahu, seakan-akan salat sepanjang malam. Artinya yang salat subuh berjamaah seperti orang yang salat sepanjang malam, ba'da Isya sampai subuh. Pernah enggak salat ba'da Isya sampai subuh? Pernah enggak? Habis Isya Allahu Akbar sampai azan subuh. Pernah enggak? Bisa enggak kira-kira? Salat subuh berjamaah mendapatkan pahala yang sama. Berarti kalau malam itu malam Lailatul Qadar, berarti kita termasuk orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar hanya melalui salat Isya dan salat subuh berjamaah. Yang ketiga, salat qiyamul lail. Kalau bisa tarawih dan tahajud, alhamdulillah. Belum bisa dua-duanya, butuh pulang istirahat, besok ada kerja lagi, ada aktivitas, usahakan salah satunya. Bisa kapan? Tarawih, alhamdulillah. Belum bisa, misal habis Isya langsung mau tidur, baru nanti bangun jam 3, jam 2 salat, boleh. Usahakan salah satunya, tarawih atau qiyamul lail. Tapi kalau ikut di masjid bersama imam dari awal sampai akhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man qama ma'al imam", barang siapa yang salat bersama imam hatta yansarif, sampai selesai, sampai imam pulang, kutibat lahu qiyamul lail, dicatat orang itu menghidupkan malam sepanjang malam. Salat qiyamul lail sepanjang malam, walaupun cuma 1 jam saja bersama imam, hanya 1 jam saja, tetapi dicatat orang itu salat qiyamul lail. Yakin insyaallah 100% mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siap insyaallah? Bisa kira-kira enggak? Bisa. Kalau akhwat, ibu-ibu kan tidak wajib salat di masjid. Terus kalau misal salat di rumah, bisa enggak dapat pahala yang sama? Bisa. Walaupun salat Isya-nya di rumah, salat subuh di rumah, salat qiyamul lail di rumah, tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Asal salat Isya pas waktunya, salat subuh pas waktunya, salat qiyamul lail kapan bisa? Nah, ba'da Isya atau nanti malam, saya kasih lagi satu lagi untuk Bapak. Kalau misal malas ya, belum bisa ikut tarawih atau qiyamul lail di masjid, kira-kira bisa enggak? Ya bisa lah, bisa. Ini bukan saya kasih keringanan ya, atau kemudahan bagi seorang yang malas, bukan. Utamakan kalau bisa di masjid. Tapi bisa saja ya, di antara kita agak capek, kerjanya dari tadi pagi, belum bisa, masjidnya jauh ya, atau hal apa saja ya, nggak bisa. Boleh nggak dapat malam Lailatul Qadar? Boleh. Gimana caranya? Salat di rumah. Intinya jangan sampai lewat 1 malam tidak melaksanakan salat qiyamul lail. Belum bisa di masjid, salat berjamaah bersama keluarga, istri, anak, keluarga. Udah mereka salat duluan, salat sendiri. Boleh, sangat boleh. Salat sendiri, qiyamul lail di rumah. Usahakan supaya dapat malam Lailatul Qadar. Walaupun 1 jam, walaupun setengah jam, di awal malam maupun di akhir malam, sepertiga malam sebelum subuh, itu lebih baik lagi. Dan saudara, di malam Lailatul Qadar bukan hanya ampunan Allah yang kita dapat. Banyak ulama yang berkata di malam Lailatul Qadar malaikat turun dan catat harapan kita,
keinginan kita. Kan kita berdoa kan di malam Muslim. Banyak harapan keinginan kita. Rizki, afiat, sihat yang diberikan oleh Allah dibagi-bagi di malam Lailatul Qadar. Karena itu para imam, khususnya di malam Lailatul Qadar, baca doa begini di Madinah. Saya ingat dulu imam baca doa, Allahumma ma tunzilu fi hadhihi al-lailah. Ya Allah, apa yang Engkau turunkan di malam yang mulia ini, min khair, dari kebaikan, wa afiyah, dari afiat, dari sehat, wa shifa, kesembuhan, wa si'ati rizq, dari rizki, ya Allah, faj'al lana minhu awfar al-hadhi wal nasib. Ya Allah, bagikan kepada kami, jadikan kami punya nasib dari rizki yang diturunkan olehmu di malam Lailatul Qadar. Karena banyak rezeki yang dibagi-bagi di malam Lailatul Qadar. Siha, afiyah, rezeki, barakah, syifa dibagi-bagi di malam Lailatul Qadar. Sampai ulama berkata, maqadirul ibad yang ditakdirkan oleh Allah sepanjang tahun di malam Lailatul Qadar itu. Karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, mohon kepada Allah apapun hajat kita, kebutuhan kita, keinginan, harapan kita sepanjang tahun. Usaha di malam-malam yang mulia ini, 10 malam terakhir, angkat tangan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jemaah saya suka, kalau ikut, ada beberapa teman saya kenal baik, kalau ikut salat di masjid, saat witir, beliau gak ikut, beliau mundur. 1 kali, 2 kali, 3 kali, saya kaget kok. Ini pas witir itu yang paling penting ini, doa. Kenapa mundur gak ikut sampai selesai? Ya dia ikut duduk. Kenapa? Dia mau lanjut salat lagi di rumah. Kenapa? Kenapa kira-kira? Alasannya, kalau imam baca doa, mungkin doanya singkat, dan baca doa umum, masih banyak kebutuhannya, banyak yang dia memohon kepada Allah. Karena itu mau doa sendiri bersama Allah. Karena mungkin malu dia sebutkan hajat kalau orang lain dengar hajat, tapi sama Allah nggak malu. Sampaikan, curhatlah kepada Allah apapun hajat kita, apa kebutuhan kita, keinginan kita, sampaikan kepada Allah. Apa yang kita hadapi di kantor, ujian, ya di rumah bersama keluarga, istri, suami, anak, orang tua, mertua, rizki, penyakit, ya dunia akhirat yang kita khawatir nanti, mohon kepada Allah. Di bulan Ramadan ini, apalagi saat malam, yakin apa yang kita minta kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, di 10 malam terakhir, yakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin saudara, apa yang kita minta saat puasa maupun nanti malam di 10 malam terakhir, yakin hajat, kebutuhan, keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sia-siakan waktu. Ada 3 doa. 3 doa penting, jangan lupa baca di 10 malam terakhir. Yang pertama, Allahumma ballighna Lailatul Qadri. Allahumma ballighna Lailatul Qadri. Ya Allah, pertemukan kami malam Lailatul Qadar. Wa waffiqna, itu yang paling penting. Kalau bertemu Ramadan, bertemu malam Lailatul Qadar, tidak cukup kalau tidak isi dengan kebaikan, dengan amal saleh. Karena itu mohon kepada Allah, waffiqna, berikanlah taufik kepada kami supaya beribadah di malam Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Waffiqna, a'inna, seperti yang sering kita baca, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, karena sendiri enggak bisa. Saya mau, tapi kadang-kadang malas, lewat, ketiduran. Ya Allah, bantulah kami. A'inni, karena saya sendiri tidak bisa. A'inni wa waffiqni, berikanlah taufik pada kami supaya beribadah imanan wa ihtisaban di malam Lailatul Qadar. Mohon kepada Allah. Ini yang pertama. Waffiqna, ya Allah, berikanlah taufik pada kami supaya beribadah di malam Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Yang kedua, doa yang kita hafal semua, biasa baca, usahakan setiap malam baca terus. Setiap malam saat buka puasa, di siang hari, di malam hari, khususnya di 10 malam terakhir ini, baca terus doa
yang terbaik di 10 malam terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang ketiga, doa Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Kisah yang tadi saya sampaikan, anugerah besar Allah bahwa Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Mohon kepada Allah, ya Rabb, bebaskanlah diri kami dari api neraka. Di bulan Ramadan khususnya para imam, khususnya di Makkah Madinah, kalau pernah umrah ya, khususnya di bulan Ramadan, biasa baca doa dari awal sampai akhir. Pasti imam baca doa ini dalam qunut. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. Ya Allah, bebaskanlah diri kami dari api neraka. Pasti imam baca doa ini. Dan rata-rata imam pas baca doa ini menangis, dan jemaah rata-rata menangis ketika baca doa ini di Makkah Madinah. Karena itu anugerah besar Allah di bulan suci Ramadan. Bayangkan kalau kita bebas dari api neraka. Alhamdulillah. Karena itu baca doa ini setiap hari, setiap malam. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Dan ketika baca doa, jangan lupa untuk orang tua. Bebaskan orang tua kami, keluarga kami, anak-anak keturunan kami dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Belum hafal doanya, masih lupa baca doanya, baca dengan bahasa. Tidak harus dengan bahasa Arab. Sering saya sampaikan kepada jemaah, kemarin ketika salat qiyamul lail, biasanya sujud agak panjang sedikit. Saya sampaikan, mungkin di antara jemaah yang merasa bingung, kok sujudnya panjang, baca doa apa ya kira-kira ini? Banyak jemaah yang tidak hafal doanya. Saya bilang, setelah baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, silakan bebas mau baca doa apa saja. Belum hafal doa, curhatlah kepada Allah, baca doa dengan bahasa, tidak harus dengan bahasa Arab, tidak wajib. Udah baca doa itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, setelah itu bebas minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bahasa kita masing-masing. Minta kepada Allah, ambillah kesempatan di bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Yang artinya, ya Allah, bebaskanlah diri kami dari api neraka. Itu saja tiga doa, jagalah betul. Dan usahakan setiap malam isi salat isya, salat subuh, dan salat qiyamul lail. Usahakan di masjid berjemaah, tarawih dan qiyamul lail. Belum bisa dua-duanya, salah satunya. Belum bisa salah satunya, usaha di rumah. Jangan sampai lewat satu malam tidak melaksanakan salat qiyamul lail. Yang terakhir, baca. Kemarin jujur dulu saya biasa amalkan ini, tapi di 10 malam terakhir dianjurkan dari ulama membaca 2 ayat akhir suratul Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Baca setiap malam, ba'da maghrib, ba'da isya, baca 2 ayat itu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat akhir suratul Baqarah dalam sahih, kafata mencukupi. Mencukupi itu saja, dalam hadis mencukupi. Ulama mentafsirkan artinya apa? Mencukupi apa? Sebagian ulama berkata mencukupi artinya mencukupi dia dari segala keburukan, menjauhkan dia, melindungi dia. Sebagian besar dari ulama mereka berkata kafatahu qiyamul lail, mencukupi dari qiyamul lail. Artinya setara dengan orang yang salat qiyamul lail, hanya 2 ayat itu. Artinya kalau misal orang itu tidak sempat salat qiyamul lail karena baca 2 ayat itu, mendapatkan pahala seperti orang salat qiyamul lail. Bayangkan, cuma 1 menit saja. Karena itu di 10 malam terakhir, itu sebenarnya bukan hanya di Ramadan, bukan hanya di 10 malam terakhir. Setiap malam baca zikir ini, doa ini, 2 ayat akhir suratul Baqarah. Kalau kita amalkan itu semua, salat isya, salat subuh, qiyamul lail,
dan baca doa ini, saya yakin insyaAllah kita dapat malam Lailatul Qadar dan ya Rabb seluruh hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kesalahan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Itu saja dari saya. Semoga waktunya agak panjang ya. Pas ya. 1 jam. Atau masih mau isi lagi? Tanya jawab. Kalau tanya jawab kemarin di Makassar sampai buka puasa ini.